Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD. Nah, tak terasa hari ini kita sudah di pertemuan keempat, pertemuan yang terakhir. Jadi kali ini kita akan membahas tentang, kita hanya membahas tentang materi, kita akan review materi. Kita akan review materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu sebelumnya. Oke. Namun ada baiknya sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mereview materi kita pada minggu sebelumnya. Yang pertama ada materi puisi dan ungkapan maaf dan minta tolong. Yang kedua ada materi tentang tanda baca, huruf kapital dan tegak bersambung. Dan yang ketiga ada materi tentang dongeng dan kata sapaan. Kira-kira adik ini masih ingat nggak apa saja sih isi dari materi-materi ini? Oke, kita review satu persatu ya. Yang pertama adalah puisi. Yuk, adik-adik masih ingat nggak pengertian dari puisi itu apa? Oke, pengertian dari puisi adalah karya sastra yang dituliskan dengan kata-kata indah dan penuh makna. Nah, kemarin kita juga sudah belajar unsur-unsur puisi ya, ini. Masih ingat nggak unsur-unsur puisi itu terdiri dari apa saja? Unsur-unsur puisi kemarin kakak singkat menjadi beberima, yaitu baris, bait, rima, irama, dan nada. Nah, baris adalah kalimat dalam puisi, sedangkan bait adalah kumpulan dalam baris. Terus yang rima adalah pengulangan bunyi, irama adalah pergantian bunyi, sedangkan nada adalah lagu puisi. Oke, jadi sudah ingat ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ungkapan maaf dan ungkapan tolong. Kapan sih kita harus mengucapkan ungkapan maaf? Nah, ungkapan maaf itu kita ucapkan ketika kita berbuat kesalahan. Jadi ketika kita berbuat salah pada orang lain, kita harus mengucapkan maaf. Nah, sedang begitu juga sebaliknya. Jika ada orang yang minta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkannya dengan lapang dada dengan hati yang ikhlas. Itu baru yang dinamakan dengan anak-anak yang baik, gitu ya adik-adik. Nah, ungkapan tolong itu diungkapkan ketika apa sih kak? Nah, ungkapan tolong ini kita ucapkan ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang lain. Misalnya sebagai manusia kita pasti membutuhkan bantuan orang lain ya. Gak mungkin kita hidup sendiri, kita pasti tetap membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kita mau minta bantuan kepada orang lain, maka kita harus mengucapkan ungkapan tolong. Nah, ungkapan minta tolong ini harus kita ucapkan dengan kata-kata yang sopan, bukan menyuruh-nyuruh, bukan dengan meminta. Gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya adalah materi tentang tanda baca. Nah, kemarin kita sudah bahas materi tentang baca tentang apa saja. Nah, pada minggu lalu kita sudah bahas tanda baca titik, koma, dan tanya. Ini kita akan mereview materi tersebut. Nah, pertama tanda titik. Tanda titik itu untuk mengakhiri kalimat. Kalau tanda koma untuk apa? Untuk menjadi kalimat yang panjang. Sedangkan tanda tanya itu untuk apa ya, Deni? Ah, betul sekali, tanda tanya itu untuk kalimat tanya. Oke, sudah ingat ya, Deni? Materi selanjutnya tentang huruf kapital, huruf besar ya dalam abjad. Nah, huruf besar ini digunakan ketika apa? Digunakan pada apa? Nah, huruf kapital ini digunakan pada awal kalimat. Contohnya ini, semua siswa belajar dengan rajin. Nah, semua merupakan awal kalimat. Jadi huruf S pada kata semua ini ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, yang kedua, huruf kapital ini digunakan untuk menulis singkatan. Contohnya ini ada SD. Nah, SD ini, kata SD ini merupakan singkatan dari sekolah dasar. Jadi, huruf S dan D-nya ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga adalah nama orang. Contohnya, Afika dan Nadia anak pintar. Jadi, Afika dan Nadia adalah nama orang. Jadi, huruf pertama dari Afika huruf A dan huruf pertama dari Nadia huruf N ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang ketiga adalah untuk menulis nama hari. Contohnya, besok minggu sekolah libur.
Ya, jadi minggu merupakan nama hari. Nah, maka huruf pertama ini huruf M pada kata minggu ini ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital ini digunakan untuk menulis nama bulan. Contohnya, bulan Ramadan kita ibadah puasa. Nah, Ramadan ini merupakan nama bulan. Nah, huruf pertama dalam kata Ramadan ini huruf R. Ini seperti yang ada di PPT, seperti yang ada yang di screen. Huruf R ini ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, yang terakhir, huruf kapital ini digunakan untuk menulis nama tempat. Nah, contohnya pamanku tinggal di Surabaya. Nah, Surabaya ini kan nama kota. Nama kota itu termasuk tempat kan. Jadi Surabaya, huruf pertama kata Surabaya, huruf S ini ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, jadi lanjut saja ke materi yang berikutnya, yaitu dongeng. Apa sih dongeng itu? Nah, dongeng adalah cerita fiksi atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, jadi dongeng ini cerita imajinasi. Dongeng ini tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Dongeng ini hanya cerita fiksi, cerita khayalan. Nah, kemarin kita juga bahas macam-macam dongeng apa saja itu. Nah, yang pertama ada fabel, yang kedua ada legenda, dan yang ketiga ada mitos. Masih ingat pengertian dari ketiga dongeng ini? Ya, kita review satu persatu ya. Yang pertama fabel. Fabel apa itu fabel? Fabel adalah dongeng yang bercerita tentang kehidupan binatang yang digambarkan dan bisa berbicara seperti manusia. Jadi intinya tokoh dalam fabel ini adalah binatang, tapi binatangnya ini bisa bekerja, bisa melakukan hal yang sejatinya hanya bisa dilakukan manusia. Misalnya hewan ini bisa memasak, hewan ini bisa lomba, hewan ini bisa berbicara seperti manusia, dan sebagainya. Selanjutnya ada legenda, yaitu dongeng yang bercerita tentang asal-usul suatu tempat atau seseorang. Nah, yang terakhir adalah mitos. Mitos adalah dongeng yang berkaitan dengan kekuatan supranatural dan kepercayaan masyarakat. Nah, dari ketiga macam dongeng ini, adik suka yang mana nih? Apakah adik suka dengan fabel, atau dengan legenda, atau dengan mitos? Adik suka yang mana nih? Kalau kakak suka ketiganya sih, kakak suka membaca. Kan ke materi yang berikutnya, yaitu kata sapaan. Seperti judulnya, sapaan, sapa. Jadi kata sapaan ini diucapkan ketika kita mau menyapa orang lain. Jadi ketika misalkan adik-adik ini nggak sengaja berpapasan dengan teman-teman di tempat umum, tadi sekarang kita sudah pertama kata yang selanjutnya adalah kata sapaan. Nah, kata sapaan ini kita gunakan ketika apa sih? Nah, kata sapaan ini kita gunakan ketika kita mau menyapa orang lain. Misalkan adik-adik waktu jalan-jalan bertemu dengan temannya adik-adik, maka adik-adik harus menyapa temannya. Misalnya, hai Afika, apa kabar? Hai Afika, sama siapa? Hai Afika, lagi ngapain? Gitu. Nah, kata sapaan ini adalah bentuk sopan santun, bentuk tata krama kita kepada orang lain. Nah, kata sapaan ini juga berfungsi untuk mempererat persaudaraan kita. Itu sudah ya, itu semua materi yang sudah kita review, materi sebelumnya yang sudah kita review. Terima kasih adik-adik sudah menyimak. Sampai jumpa di kelas besar adik-adik. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.